Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Isya, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Kita sudah 6 hari menjalankan ibadah puasa Syamur Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Syamur Ramadan kita, Qiyamul Ramadan kita, dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah mentakdirkan Ramadan ini terakhir bagi kita, semoga Allah jadikan Ramadan terbaik sepanjang hidup kita dalam rangka Syamur Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga hari-hari ke depan untuk melaksanakan Syamur Ramadan, Qiyamul Ramadan, diberikan kita kesehatan, kesempatan oleh Allah, sehingga nanti kita finish sampai Idul Fitri, kembali kepada kesucian kita. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga disampaikan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang konsisten, yang istiqomah, ittiba kepada beliau melalui Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan topik puasa membentuk pribadi yang takwa. Dalam pencarian saya mengenai frase taraji la'allakum dikaitkan dengan perintah Allah, hanya terdapat dalam 3 ayat. Pertama di surat Al-Baqarah 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21 ini memerintahkan supaya semua manusia beribadah kepada Allah. La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang takwa. Di ayat lain perintah yang
diakhiri dengan la'allakum tattaqun itu di surat Al-Baqarah ayat 63. Ini berisikan perintah kepada Bani Israel dan Nabi Musa untuk menunaikan janji-janji yang telah diikrarkan kepada mereka. Salah satunya adalah ketika itu Nabi Musa meninggalkan Bani Israel 40 hari, tapi kemudian setelah pulang dia menyembah patung emas sapi. Al-Baqarah 179 itu berisikan pelaksanaan kisas yang dengan pelaksanaan kisas itu diharapkan la'allakum tattaqun. Tapi hanya ada satu ayat yang oleh Allah ibadah mahdoh yang ditutup dengan kata taraji la'allakum tattaqun, yaitu Al-Baqarah 183. Kenapa? Kenapa hanya ada satu ayat dalam ibadah mahdoh yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun? Tidak ada ayat lain yang diakhiri, mungkin ada la'allakum muflihun, yarsudun, dan seterusnya. Hanya ada satu ayat. Kalau begitu, apa sih istimewanya puasa itu sehingga hanya ada satu ayat yang Allah akhiri kalimat dengan la'allakum tattaqun? Pertanyaan ini muncul adalah karena ibadah puasa itu sangat unik, dan ibadah puasa itu merupakan totalitas ketaatan kepada Allah. Karena di dalam puasa itu sifatnya privat, yaitu rahasia, dan sifatnya pengendalian fisik dan hawa nafsu secara totalitas. Ketika manusia mampu mengendalikan fisik, jiwa, nafsu, maka dia akan mampu memperoleh predikat takwa. Karena itulah saking rahasianya puasa ini, tidak ada yang tahu di antara kita puasa atau tidak. Amal ibadah lain dalam Islam itu diketahui dia melakukan. Contoh, salat Isya barusan, nampak kita gerak-geriknya, nampak imam menuntun kita. Berimpak, nampak yang kita berikan. Jis haji, nampak, bahkan ada walimatul safar. Tapi puasa, tidak ada yang nampak seseorang itu puasa atau bukan. Nggak ada yang tahu, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah dalam suatu hadis kursi, kullu amal ibni Adam lahu ila syam innahu li ana ajzubi. Setiap amalan anak Adam untuknya, illa syam, kecuali puasa. Innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalasinya.
Jadi sejauh mana kadar kita berpuasa tidak ada yang tahu kecuali diri kita dengan Allah. Inilah salah satu keistimewaan dari ibadah puasa. Puasa, beberapa alasan kenapa bisa membentuk pribadi yang takwa. Pertama adalah puasa itu puncak kejujuran dan ketaatan. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang pelaksanaannya tidak terlihat secara fisik orang itu melakukannya. Tetapi dia yang tahu dengan Allah, dia melakukan puasa itu. Karena itulah orang yang berpuasa itu merasa diawasi dan dekat takarub dengan Allah secara totalitas. Dan ketaatan dan merasa diawasi oleh Allah sehingga menggerakkan dia untuk berbuat kebaikan. Itulah substansi dari takwa. Karena itu di dalam surat Al-Hadid Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Orang yang merasa totalitas diawasi oleh Allah itu, dia akan bersama Allah di mana saja dia berada. Dilihatkah enggak dilihat? Diperhatikankah enggak diperhatikan? Ya. Jadi dia merasa bersama Allah. Karena itu dia akan selalu berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki, yang dimaui oleh Allah. Yang kedua, kenapa puasa bisa membentuk pribadi yang takwa? Puasa adalah latihan menahan syahwat, pengendalian hawa nafsu secara waktu yang panjang. Seperti ibadah lain, salat, puasa, zakat, umrah, haji, itu hanya kita menahan dalam waktu dan momen tertentu. Kita umpamanya salat, tidak bisa kita melihat atau enggak fokus, itu hanya paling lama 10 menit. Tapi puasa, seorang yang saum, dia harus mengendalikan jiwanya, pikirannya, panca inderanya dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang tercela. Makanya Nabi katakan, betapa banyak kalian itu puasa tapi tidak dapat apa-apa, karena baru puasanya dari menahan haus, menahan lapar, tidak berhubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri di siang hari. Tapi hatinya enggak dipuasakan, pikirannya enggak dipuasakan, panca inderanya enggak dipuasakan, maka hanya mendapatkan haus lapar. Karena itulah di dalam puasa yang seperti ini, kemampuan kita menahan dan mengendalikan diri kita itu adalah puncak dari kesabaran. Jadi orang yang mampu mengendalikan diri itu adalah sabar. Karena itu puasa sinonimnya juga sabar. Jadi orang yang sabarlah yang mampu berpuasa secara totalitas. Karena itu Allah katakan orang yang sabar itu akan diberikan oleh Allah pahala tanpa perhitungan. Innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan kesempurnaan oleh Allah pahala bagi orang yang sabar alias puasa. Ketiga, puasa adalah
pensucian jiwa dan rohani. Di dalam puasa kita tidak hanya sekedar menahan haus lapar, syahwat, tapi juga menahan pikiran, lisan, hati, dan perbuatan-perbuatan tercela. Hal ini dapat membersihkan jiwa kita, hati kita, kalbu kita dari yang tidak baik. Bahkan membersihkan kita dari dosa-dosa pada masa lalu. Itulah hadis yang saya baca tadi. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa iktisaban, mengharap ridha pahala dari Allah hanya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bagi kita yang pada masa lalu berbuat kesalahan, kekhilafan dan kealpaan, dengan berpuasa akan membersihkan diri kita. Inilah satu metode dari Allah. Karena Allah menyadari tidak ada manusia yang tidak salah dan khilaf, maka Allah beri peluang kepada kita untuk dengan puasa membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan. Terakhir, diharapkan puasa ini adalah aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai pembiasaan yang sudah kita lakukan dalam puasa, umpamanya kita mampu tepat waktu berbuka, tepat waktu sahur, berinfak, bersedekah, memperbanyak salat sunat, melakukan infak, sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini artinya kita sedang membiasakan perilaku takwa dalam kehidupan kita. Karena itu orang yang puasa akan mampu menyegerakan panggilan Allah, akan mampu mengendalikan diri, akan mampu berempati kepada sesama, akan mampu menebarkan berbagai kebaikan, akan mampu menolong, berbagi dengan sesama. Karena itu pribadi-pribadi yang seperti ini akan menjadi manusia utama, dan pribadi-pribadi seperti ini akan terbentuklah masyarakat utama yang mulia. Dari masyarakat utama yang mulia ini akan terbentuklah komunitas dan seterusnya. Kalau kita balik, kenapa masyarakat kita Indonesia atau kenapa kita di Cirende ini belum utama, belum sesuai dengan janji Allah, inna akramakum indallahi atqakum? Boleh jadi ketakwaan kita hanya baru sebatas mulut, belum mampu ketakwaan kita itu menghadirkan kesadaran ilahi dalam hidup kita sehingga mendorong kita untuk selalu dekat dengan Allah, selalu berbagi, selalu menahan diri. Dan betapa banyak sekarang orang, jangan kita nggak sadari, kita dapat share hujatan-hujatan, kita share lagi, jangan kita nggak sadari itu kita sudah berbuat kesalahan, belum tentu itu betul. Nah, jadi gunakanlah teknologi yang ada sekarang ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan puasa kita kali ini mampu membentuk kita menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang penuh kesadaran untuk selalu dekat, hadir dengan di hadapan Allah, dan kemudian mendorong dia untuk taat patuh kepada Allah dan menebar berbagai kebaikan-kebaikan kepada sesama di muka ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk kita mengoptimalisasikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan latihan untuk kita menjadi orang-orang yang takwa. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.